Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sini kami akan mempresentasikan dan menjaga hasil tugas yang sudah kami buat bersama. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Al-Haitami dengan NIM 11 Ada Farhan juga dengan NIM 19 Selanjutnya ada Prayoga Setiawan dengan 11 Yang selanjutnya ada Dwi Hartoyo dengan NIM 11 dan yang terakhir ada Muhammad Judin dengan 11 Oke, langsung saja kita masuk ke slide yang pertama. Jadi di sini kita akan menjelaskan use case diagram admin dan super admin. Jadi pertama, admin dan super admin harus melakukan login terlebih dahulu. Setelah login, si admin akan memiliki akses input data masuk, lalu admin memiliki akses input permintaan barang, dan admin juga mengecek stok barang. Setelah itu, super admin login memiliki akses input data masuk, setelah itu meng-approve barang masuk, setelah itu menginput permintaan barang. Setelah menginput, super admin akan meng-approve kembali permintaan barang, dan super admin juga mempunyai dan memiliki akses mengecek stok barang. Dan kita akan masuk ke slide selanjutnya. Yang slide kedua, kita akan menjelaskan tentang kelas diagram. Jadi di sini kelas diagram itu seperti tabel yang terhubung ke database. Jadi yang pertama, kita memasukkan tabel stok. Setelah tabel stok tertampil, akan masuk ke tabel login. Setelah tabel login, kita dialihkan ke tabel super admin, lalu ke admin. Setelah itu yang terakhir kita ke tabel member. Selanjutnya kita akan menjelaskan slide yang ketiga. Dan slide ketiga di sini kita akan menjelaskan tentang activity diagram input admin. Jadi di sini ada dua, ada admin dan ada sistem. Yang pertama, admin harus melakukan login terlebih dahulu. Setelah admin melakukan login, maka kita akan diarahkan ke sistem untuk menampilkan halaman user. Setelah kita menampilkan halaman user, kita kembali ke admin untuk memilih menu barang. Setelah admin memilih menu barang, si admin harus memilih menu input barang. Setelah memilih menu input barang, kita masuk kembali ke sistem untuk menampilkan output dan input barang. Setelah kita berhasil melakukan output dan input barang dari sistem, kita kembali ke admin untuk melakukan input barang. Setelah input barang berhasil, kita save data tersebut. Dan selanjutnya kita masuk ke slide 4 yang akan dijelaskan oleh Prayoga Setiawan. Selanjutnya slide keempat, activity diagram approve barang super admin. Yang pertama, super admin melakukan login. Setelah login, sistem akan menampilkan menu halaman user. Setelah sistem menampilkan menu halaman user, admin memilih menu barang. Setelah itu memilih menu approve barang. Setelah memilih menu approve barang, sistem akan menampilkan output approve barang. Setelah itu admin melakukan approve barang. Setelah itu di save. Selanjutnya activity diagram approve permintaan barang super admin. Yang pertama, super admin melakukan login. Setelah itu sistem menampilkan menu halaman user. Setelah sistem menampilkan menu halaman user, admin memilih menu barang. Setelah itu memilih menu permintaan barang.
Setelah memilih menu permintaan barang, sistem akan menampilkan output permintaan barang. Setelah sistem menampilkan output permintaan barang, admin melakukan input atau approve permintaan barang. Selanjutnya dites. Slide selanjutnya activity diagram text stock. Yang pertama admin melakukan login. Setelah itu sistem menampilkan menu halaman user. Setelah sistem menampilkan menampilkan menu halaman user, admin memilih menu barang. Setelah memilih menu barang, admin memilih menu stok barang. Setelah itu sistem menampilkan output stok barang. Setelah sistem menampilkan output stok barang, admin pilih stok barang yang ingin dicari. Data stok barang dapat diakses oleh admin dan super admin. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, selanjutnya saya Farhan akan menjelaskan sequence diagram input barang. Pertama, terlebih dahulu, admin melakukan login, memasukkan password. Jika password salah, akan unvalid dan tetap di halaman login. Dan jika berhasil, akan langsung ke halaman user. Di halaman user pertama memilih menu barang dan database akan menampilkan menu barang. Setelah itu, user memilih menu input barang dan database akan menampilkan menu input barang. Dan setelah itu, user melakukan input barang dan database menyimpan inputan barang yang dilakukan oleh user. Catatan, admin dan super admin dapat mengakses menu input barang. Jadi, kedua-duanya dapat mengakses menu tersebut. Next. Selanjutnya, sequence diagram approve barang super admin. Super admin melakukan memasukkan password terlebih dahulu. Jika login gagal, maka unvalid tetap di halaman login. Dan jika berhasil, akan menampilkan halaman user. Nah, di halaman user memilih menu barang, dan database akan menampilkan output barang. Setelah database menampilkan output barang, user memilih menu approve barang dan database merespon dengan menampilkan output approve barang. User akan melakukan approve barang dan database akan menyimpan data approve barang yang dilakukan oleh user. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sequence diagram permintaan barang. Yang pertama yaitu admin. Admin akan melakukan login terlebih dahulu. Apabila login gagal, maka akan tetap berada di halaman login. Namun jika berhasil, akan menampilkan halaman user. Di halaman user, user akan memilih menu barang terlebih dahulu dan database menampilkan menu barang. Setelah itu, user dapat memilih menu input permintaan barang, lalu database akan menampilkan output permintaan barang. Lalu selanjutnya, user akan menginput permintaan barang dan database akan melakukan simpan data. Dengan catatan, admin dan super admin dapat mengakses menu permintaan barang. Selanjutnya, sequence diagram approve permintaan barang. Yang pertama, untuk super admin akan melakukan login terlebih dahulu. Apabila gagal, maka akan tetap di halaman login. Jika berhasil, akan menampilkan halaman user. Di halaman user akan memilih menu barang terlebih dahulu dan database akan menampilkan output barang. Lalu user akan memilih menu approve permintaan barang. Setelah itu database akan menampilkan output approve permintaan barang. Selanjutnya user akan approve barang dan database akan menyimpannya.
Lalu selanjutnya sequence diagram cek stok barang. Yang pertama admin. Admin akan melakukan login terlebih dahulu sama seperti sebelumnya. Apabila berhasil akan menampilkan halaman user, namun apabila gagal tetap akan berada di halaman login. Nah, setelah berhasil login, user akan memilih menu barang dan database akan menampilkan menu barang. Selanjutnya user akan memilih stok barang dan database akan menampilkan output stok barang. Lalu user akan memasukkan stok yang ingin dicari, stok barang yang ingin dicari. Setelah itu database akan menampilkan output dari stok barang yang dicari. Lalu setelah itu transaksi selesai. Terima kasih. Ya, mungkin itu aja yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf untuk kekurangannya apabila masih banyak kekurangan karena kita juga di sini masih sama-sama belajar. Cukup sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Sugita Judin. Kali ini saya ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu tentang web horse ya, yaitu tentang pergudangan. Oke, langsung saja kita masuk dalam web kita. Oke, di sini saya sudah berada di dalam dashboard ya, di dalam dashboard pergudangan. Di sini ada catatan. Nah, di sini bisa kita isi dengan ya super admin. Kita add sukses ya. Selanjutnya yaitu di sini kita ada stok barang dan transaksi data, yaitu barang masuk ataupun barang keluar. Di sini ada stok ya. Kita klik barang masuk saja. Nah, di sini kita tambahkan barang masuk. Ya, kita tambahkan barangnya pada hari ini. Pilih barang yaitu sepeda motor ya. Oke. Selanjutnya kita di sini. Oke, selanjutnya di sini ada stok barang, transaksi data ya, barang masuk ataupun barang keluar. Nah, kita masuk ke dalam stok barang. Nah, di sini kita tambahkan saja barang yang ingin kita tambahkan. Nama barangnya contoh gitar listrik. Oke. Jenis barangnya yaitu alat musik. Mereknya merek Yamaha ya. Ukurannya 2 kg. Kuantitinya 50 bits ya. Pilih satuan, kita 1 unit aja. Lokasinya yaitu PT Yamaha ya, dari PT Yamaha. Oke, sukses. Nah, di sini kan sudah muncul data yang barusan kita masukkan. Ya, ada gitar, namanya gitar listrik, jenisnya yaitu alat musik, mereknya Yamaha, ukurannya yaitu 2 kg. Untuk stoknya yaitu 50, satuannya unit, dan alamat barangnya dari PT Yamaha. Nah, di sini bisa kita edit ya. Yang mau kita edit itu adalah ukuran beratnya. Itu 1 kg saja. Oke, berhasil. Jadi 1 kg. Nah, di sini
di stok barang ya. Selanjutnya kita menuju barang masuk ataupun kembali. Nah, di sini kita tambahkan saja. Tadi kan masih di stok ya. Belum barang yang belum yang tadi kan masih di stok barang. Nah, belum kita masukkan ke dalam barang masuk ya. Kita tambahkan pada hari ini. Oke. Nama barangnya kita pilih yaitu gitar listrik. Tadi 50 ya, kita tambah lagi 50. Keterangannya yaitu telah tambahkan 50 unit. Oke. Simpan. Berhasil. Coba kita lihat di stok. Nah, menjadi 100 ya. Yang tadinya 50 unit kita tambahkan lagi 50 menjadi 100 sekarang. Selanjutnya kita barang keluar nih. Nah, barang keluar kita pilih tanggal yaitu hari ini, today. Pilih barangnya yaitu gitar listrik ya. Stoknya ada 100. Kita keluar 50 unit. Penerima barangnya contohnya siapa ya? Suki saja ya. Akan dikirim pada hari Senin contohnya. Oke, kita simpan ya. Di sini sudah muncul yaitu pada tanggal 25 Juni 2021 gitar listrik alat musik Yamaha ukuran 1 kg jumlahnya 50 unit yang akan kita keluarkan. Penerimanya yaitu Suki, keterangannya akan dikirim pada hari Senin. Otomatis ya. Ketika barangnya sudah keluar gitu ya, ataupun barang keluarnya sudah muncul gitu ya di dalam form data ini, otomatis dalam stoknya pun akan berkurang. Stoknya pun akan berkurang menjadi 50 unit. Nah, di sini saya juga menambahkan fitur search ya. Ketika datanya sudah banyak kan, tidak mungkin kita akan mencari dengan manual. Di sini mencantumkan search. Kita cari saja gitar. Otomatis akan langsung mencari ya. Ketemu gitar listrik nih. Nah, dan juga di sini saya di setiap tabelnya saya cantumkan ekspor data. Di sini kita klik ekspor datanya. Nah, di sini saya ekspor menggunakan ada banyak pilihan ya. Bisa di copy, bisa di CSV, Excel, PDF ataupun di print. Kita pilih Excel saja. Dia otomatis langsung download ya. Kita klik. Oke, muncul ya datanya. Seperti itu. Ataupun dari barang masuk pun. Nah, oh iya di sini pun bisa kita edit ataupun delete ya. Sama. Di sini pun bisa kita edit ataupun delete. Nah, di sini pun kita bisa ekspor data barang masuknya. Ya, coba kita search sepeda yang berfungsi. Kita ekspor menggunakan PDF. Ya. Pak, kita cek. Oke, berfungsi dengan baik. Nah, di sini data dalam barang masuknya sudah muncul ya. Coba kita cek di dalam database-nya.
Ya, lumayan lama ya. Oke, barang masuk. Barang masuknya kita cek. Nah, ya ada ini 50 unit tadi, apa tuh namanya, gitar ya. Stok barangnya kita cek. Ini gitar nih. Ada ya, sepeda motor juga ada. Catatannya kita cek juga. Ya, saya super admin, betul. Oke, berhasil. Nah, ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.